Shalom, saudara kasih di dalam Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan selama 6 bulan berlalu dalam kehidupan kita di tahun 2026 ini. Termasuk minggu yang pertama tahun 2026 ini di dalam bulan yang ke-7. Saudaraku, siapa di antara kita yang merasa bahwa tahun ini lebih berat daripada tahun lalu? Harga kebutuhan naik, BBM naik, ya, dagangan sepi, PHK di mana-mana, dia sekolah naik, dan rasanya masa depan terasa tidak jelas. Banyak orang yang saat ini tidak sedang mengejar mimpi mereka, tapi mereka sedang berusaha bertahan hidup. Dalam bahasa modern disebutkan survival mode. Karena pertanyaan besarnya adalah begini, bagaimanakah iman kita bisa bertahan ketika kehidupan semakin berat? Saudara, renungan kita terakhir berbicara mengenai datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bagaimana kita menggumuli iman kita saat ini bisa bertahan dalam kehidupan kita yang semakin hari semakin berat? Kita berdoa terlebih dahulu. Di surga kami mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu sepanjang kehidupan kami sampai pada hari ini. Tidak mudah, tapi kami mau terus bertahan di dalam Tuhan. Berkatilah waktu perenungan ini, kami boleh memahami firman Tuhan dan menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudaraku, bicara mengenai survival mode itu, kita seringkali cenderung kehilangan arah. Mari kita lihat Mazmur 37, 1-2. Firman Tuhan berdemikian. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Di sini Daud melihat ada sesuatu yang mengganggu, saudaraku. Apa itu? Orang jahat terlihat berhasil, orang benar terlihat susah. Maka itu juga yang kita sering lihat di dalam masyarakat saat ini. Orang-orang yang curang maju, ya kan? Orang-orang yang justru jujur mengalami kesulitan. Sementara kita yang takut Tuhan berjuang setengah mati. Seringkali akhirnya adalah hati kita menjadi pahit, kita kecewa kepada Tuhan. Daud berkata, jangan fokus pada keberhasilan orang lain. Mengapa? Karena kita hanya melihat satu halaman saja dari cerita hidup mereka. Tapi Allah melihat seluruh buku kehidupan mereka. Ketika ekonomi sulit, saudara, kita mudah kehilangan perspektif kita, bukan? Kita mudah sekali mengukur kasih Tuhan berdasarkan saldo rekening kita, saudara. Celakanya seringkali mungkin kita menjadi sedih saat melihat saldo rekening kita. Kita memang berkata bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Padahal, saudara, kasih Tuhan tidak pernah diukur dari banyak atau sedikitnya uang kita. Kasih Tuhan diukur dari salib Kristus. Dalam survival mode, Allah memanggil kita untuk tetap setia. Ayat 3-7, demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Diam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Dan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Lalu ada 4 perintah Daud yang menjadi sebuah pegangan buat hidup kita pada saat ini. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Trust in the Lord. Dalam bahasa Ibrani, batak itu berarti percaya, merasa aman, bersandar dengan tenang, menaruh beban pada sesuatu yang kokoh. Seperti orang yang bersandar penuh pada tembok yang kuat, karena yakin bahwa tembok itu tidak akan roboh. Saudaraku, kalau saya menaruh beban hidup saya kepada sesuatu yang rapuh, maka itu akan menjadi fondasi yang tidak kuat, bukan? Kalau saya menaruh hidup saya kepada Tuhan, bukannya uang, bukan kekuatan sendiri atau pada manusia. Itulah artinya percaya kepada Tuhan. Apakah kita percaya sungguh kepada Tuhan? Yang kedua perintahnya adalah lakukan yang baik, saudara. Berlaku setia. Berlaku setia. Bicara mengenai apa? Melakukan, membuat, menghasilkan sesuatu yang baik, indah, benar, dan berguna. Berarti iman kita itu menghasilkan tindakan. Berbuat baik, saudara. Tetap jujur. Meskipun mengalami hal-hal yang tidak baik, tetap murah hati. Tetap bekerja dengan integritas. Tetap mengasihi dengan sungguh-sungguh. Tuhan berkata, lakukan yang baik, saudara. Tidak hanya percaya, tapi kita harus action, lakukan hal yang baik. Dan yang ketiga perintahnya adalah bergembiralah karena Tuhan. Ini menarik sekali, saudara. Delight yourself in the Lord. Saya diartikan seperti ini. Menikmati sesuatu dengan lembut. Ada perasaan nikmat. Ada sukacita yang mendalam. Bukan hanya sekedar sebuah joy saja. Sepertinya kita sedang menikmati makanan yang terbaik, saudara.
Kita bisa relax di tempat yang sangat nyaman sekali, saudara. Itulah bergembira karena Tuhan. Masalahnya begini, apa sumber sukacita terbesar kita? Apakah omset yang meningkat? Apakah pengakuan dari orang atau approval? Apakah keluarga? Apakah pencapaian? Atau kita bisa bersukacita menikmati Tuhan sendiri, saudara? Apa tujuan dari manusia? Memuliakan Allah dan menikmati kehadiran. Ini sulit kita pahami, saudara. Kita seringkali tidak bisa bergembira karena Tuhan. Apalagi kalau situasi sedang sulit dalam hidup kita. Saat kita delight in God, saat kita bergembira karena Tuhan, maka keinginan hati kita, desire kita ikut diubah oleh Tuhan. Kita mulai bisa menginginkan apa yang Tuhan inginkan. Yang keempat adalah perintah untuk menantikan Tuhan, saudara. Be still and wait patiently for Him. Berdiam, tenang, silent before God. Bukan sekedar menunggu biasa, tetapi be still before the Lord. Kita tidak gelisah. Kita tidak menjadi panik. Kita tidak berusaha untuk mengambil kontrol. Kita tidak terus komplain sama Tuhan. Kita tidak terus membandingkan diri dengan orang lain. Ataupun memaksa timing kita sendiri. Tapi kita berdiam. Bertahan dalam proses itu. Kita percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. 4 perintah yang tidak mudah untuk kita lakukan. Percaya, bukan yang benar, lakukan yang baik, bergembira, dan menantikan Tuhan. Berarti tidak ada yang instan dalam hidup kita. Tidak ada jalan pintas. Ada progression di dalam perjalanan iman kita. Saat percaya, hati tidak goyah. Saat berbuat baik, hidup tetap lurus. Saat delight, jiwa kita dipuaskan. Saat menanti atau wait, kita belajar bersandar kepada Tuhan. Allah memanggil umatnya, kau dan saya, untuk tetap bekerja, tetap jujur, tetap melayani, tetap berdoa. Percayalah bahwa providensi Allah bekerja melalui hal-hal biasa dan bukan bicara selalu mujizat besar dalam kehidupan kita. Bagi contoh, Bapak Ibu sekalian, kita masih punya pekerjaan, masih ada pekerjaan. Kita masih punya kesehatan yang cukup untuk kita menopang hidup kita. Kita masih punya keluarga yang mendukung kita, suami, istri, anak-anak kita, orang tua kita. Kita masih punya gereja, komunitas tempat kita bertumbuh dan beribadah. Gereja masih menopang kita. Dan aku bersyukurlah kepada Tuhan. Karena kadang kita meminta Tuhan mengubah keadaan. Padahal Tuhan sedang memakai keadaan untuk membentuk hidup kita. Dan poin yang ketiga, survival mode, Allah tidak pernah melepaskan umatnya. Tanggal 37 tadi, ayat 23-25. Ada lagunya, saudara ya, bagian ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ayat yang sangat indah, saudara. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Perhatikan, saudara, Daud tidak berkata, orang percaya tidak akan jatuh. Tapi orang percaya juga jatuh, mengalami kerugian, sakit, gagal, menangis. Tetapi tidak ditinggalkan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan memegang tangannya. Seringkali kita berpikir, Tuhan, iman saya lemah, saudara. Betul sekali. Tapi kabar baiknya adalah, keselamatan kau dan saya tidak tergantung berapa kuatnya tangan kita memegang Tuhan. Tetapi kepada kuatnya Tuhan yang memegang kita. Itulah anugerah. Itulah penghiburan terbesar bagi kita sebagai orang-orang percaya. Problemnya begini, saudara. Ada sebuah puncak iman ketika pemeliharaan Tuhan tidak langsung terlihat. Saya melihat kitab Habakuk, pasal yang ketiga, ayat 17-19. Saya bacakan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beriari di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku, yang membuat aku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Itu sebuah bagian yang sangat indah sekali. Level yang lebih dalam adalah apa? Daud berkata, Tuhan memelihara. Tapi Habakuk berkata, bagaimana kalau saya belum melihat pemeliharaan itu? Ini yang sedang kita alami dalam survival mode. Saya belum melihat pemeliharaan itu, bagaimana? Perhatikan apa yang Habakuk alami. Pohon ara tidak berbunga, kebun anggur tidak berbuah, kandang kosong. Dalam bahasa kita saat ini,
Omset turun, saudara. Pekerjaan hilang. Tabungan menipis, saudara. Apa respon Habakuk? Dia berkata begini, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ini puncak iman. Tuhan baik, bukan karena kita berkata, Tuhan baik karena hidup saya lancar. Tetapi, Tuhan tetap baik karena dia adalah Tuhan. Bagaimana seorang bisa memiliki level iman yang seperti itu, saudara? Karena faith in survival mode itu sudah diteladani oleh Kristus secara sempurna. Bagaimana kita bisa memiliki iman seperti itu? Karena Kristus telah lebih dahulu menjalani jalan itu, saudara. Dia lahir di dalam kesederhanaan, sebuah kandang yang sangat hina, sederhana sekali. Hidup tanpa kemewahan sebagai raja dan segala raja. Dia ditolak oleh manusia, bahkan dia mati di atas kayu salib. Di Golgota lah segala sesuatu yang tampak gagal, tapi disitulah justru Allah sedang mengerjakan keselamatan. Salib mengajarkan keadaan yang tampak paling gelap belum tentu berarti Allah meninggalkan kita. Saudaraku, mungkin hari ini ada yang berkata, saya capek, saya takut, saya tidak tahu bagaimana masa depan keluarga saya. Hari-hari akan makin sulit sekali. Firman Tuhan hari ini tidak menjanjikan bahwa semua masalah akan selesai esok. Tidak, saudara. Firman Tuhan menjanjikan, Tuhan tidak akan melepaskan tangannya dari umat. Kalau dalam survival mode, percayalah itu. Kita bersama-sama berkata seperti Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan. Tuhan memberikan kita kekuatan. Mari kita berdoa. Dalam surga, terima kasih buat kekuatan firman pada saat ini. Kami di dalam survival mode, kami sedang sulit luar biasa. Kami mendengar firman Tuhan, kami dikuatkan oleh firman Tuhan. Kami ingin berjalan bersama dengan Tuhan. Meskipun semua hal sulit, kita tetap bisa bersukaria di hadapan Tuhan. Karena kami percaya Tuhanlah yang memegang tangan kami. Katilah kehidupan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.